Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sintania Aulia dari Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan melakukan review jurnal untuk memenuhi tugas. Jadi di sini saya akan mereview. Yang pertama ada jurnal dengan judul Ektoparasit Tungau, Trombikulit, dan Inangnya, serta peluang penularan Streptococcus di beberapa daerah di Pulau Jawa. Ditulis oleh Ristianto, Farida, Arif Mulyono, dan Yuliadi. Ini jurnalnya terbit pada tahun 2016. Nah, jadi pada pendahuluannya, di sini tungau trombikulit adalah salah satu tungau famili Trombikulidae, bangsa Acarina, kelas Arachnida. Tungau ini bersifat parasitik hanya pada fase larva, yaitu sebagai ektoparasit beberapa jenis mamalia dan burung. Fase dewasa tungau trombikulit hidup bebas di lingkungan tanah, dan terutama di daerah semak dengan perumputan atau di hutan. Tungau trombikulit ini mendapat banyak perhatian karena perannya dalam penularan penyakit Streptococcus atau demam semak yang disebabkan oleh Rickettsia susugumushi. Jadi penyakit ini merupakan penyakit yang umumnya berjangkit di daerah semak. Lalu metode penelitiannya, pada penelitian ini ada 4. Yang pertama-tama kita mengumpulkan tungau dari hospes, lalu pengolahan spesimen di lapangan, dan pengolahan spesimen untuk identifikasi, lalu juga dilanjutkan identifikasi dan deskripsi jenis tungau. Jadi pada pengumpulan tungau dari hospes ini, kita melakukan penangkapan tikus dan mamalia kecil di habitat sawah, ladang, dan perkebunan, lalu juga di semak-semak hutan. Pada setiap habitat dilakukan penangkapan 4-6 kali. Pada penangkapan digunakan 50-200 perangkap kawat dengan menggunakan umpan kelapa bakar atau mentega kacang yang dibungkus dengan kain kasa. Perangkap dipasang pada semak yang ada di daerah penelitian dengan jarak 10 meter. Lalu perangkap juga dipasang pada sore hari dan akan diambil keesokan harinya. Lalu di laboratorium, tikus yang dimasukkan ke kantong kain dan dibius dengan kloroform atau dianestesi. Setelah pingsan, maka diambil darahnya dan kemudian tikus itu disisir di atas nampan untuk mendapatkan tungau. Tungau yang diperoleh dimasukkan ke dalam botol kecil berisi alkohol 70%. Sebelumnya dijadikan sediaan permanen untuk diidentifikasi. Lalu selanjutnya pengolahan spesimen di lapangan. Jadi tungau yang diperoleh dari tikus dimasukkan ke dalam botol kecil berisi alkohol 70% dan dibawa ke laboratorium. Lalu kemudian diproses lebih lanjut untuk identifikasi tikus yang telah diambil darah dan ektoparasitnya, diukur bagian tubuhnya, ditimbang, dan dicatat pula jumlah mamai pada tikus dan ukuran testis pada tikus jantan. Lalu pengolahan spesimen untuk identifikasi spesimen tungaunya itu dikumpulkan dari hospes yang ditangkap dengan menggunakan perangkat hidup. Lalu spesimen tungau yang dibawa ke laboratorium berupa spesimen basah dalam botol kecil, biasanya berukuran 1 gram, berisi alkohol 70%. Lalu spesimen tersebut dipisahkan menurut lokasi penangkapan hospes dan disusun menurut urutan nomor hospesnya. Tungau yang berasal dari satu hospes dipisah dan dikelompokkan menurut bentuk, warna, dan ukuran tubuhnya. Kemudian dari setiap kelompok diambil 10-20 ekor larva tungau untuk dijadikan sediaan permanen. Metode pembuatan spesimen tungau trombikulit ini untuk identifikasi. Metode yang digunakan adalah metode Singer 1967. Nah, cara identifikasi dan deskripsi jenis tungau sendiri dilakukan menggunakan Microsoft fase kontras serta kunci determinasi bergambar dari Natcharm dan Dohany tahun 1974 untuk kategori genus. Lalu identifikasi spesiesnya dilakukan dengan bantuan beberapa literatur dan beberapa publikasi dari Asia Tenggara. Cara pengukuran dan terminologi juga mengikuti metode Natcharm dan Dohany dan Goff. Lalu analisis data yang digunakan pada penelitian ini
Penelitian ini adalah mendeskripsikan jenis tungau dengan hospes hewan disajikan dalam tabel. Jadi dalam tabel seperti ini. Jadi pada hasil penelitian kali ini itu didapatkan ada tungau trombikulit. Jadi dari tahun 2004 sampai 2011 itu ada telah dikumpulkan sampai 15 genus dan 28 jenis tungau trombikulit di beberapa daerah di Pulau Jawa. Jadi totalnya ada 28 jenis dari dalam kurung waktu 2014 sampai 2011. Nah, pada penelitian kali ini kita fokusnya pada yang membawa vektor penyakit scrub tifus. Jika pada hasil ini kita lihat yang membawa scrub tifus itu adalah jenis Leptotrombidum acamusi. Lalu selanjutnya yang merupakan vektor penyakit dari scrub tifus itu ada Leptometridium flechteri, dan juga ada Leptometridium misulum, dan juga Leptometridium scutellar. Nah, jadi kesimpulannya di Pulau Jawa menemukan 15 genus dan 28 jenis tungau trombikulit. Mamalia kecil bersifat peridomestik dan silifatik banyak terinfeksi jenis tungau trombikulit daripada hewan mamalia kecil domestik. Potensi penularan scrub tifus oleh tungau trombikulit pada masyarakat di Pulau Jawa relatif kecil, disebabkan habitat spesifik tungau trombikulit hanya terdapat di hutan dan penyebaran tungau trombikulit yang terbatas. Jadi, kesimpulannya, tungau itu dapat membawa vektor penyakit, dan yang lebih diteliti lagi di jurnal ini adalah penyakit scrub tifus atau demam semut. Nah, selanjutnya kita akan melihat caplak. Jadi di sini saya akan mereview tentang caplak keras atau hard ticks sebagai vektor penyakit yang ditulis oleh Hari Ismanto dan Bina Ikawati. Nah, jadi caplak itu pada umumnya dibagi menjadi dua. Ada hard ticks dan soft ticks, atau ada yang caplak keras seperti ini dan caplak halus seperti ini. Perbedaan yang membedakan itu adalah adanya skutum atau lapisan chitin yang menebal dan keras. Nah, kalau misalnya pada caplak keras stadium dewasa itu memiliki skutum, lalu jika pada caplak dewasa yang soft ticks itu tidak punya skutum. Namun pada tulisan kali ini hanya akan membahas caplak keras yang merupakan vektor penyakit. Nah, taksonomi caplak keras sendiri dari kingdomnya adalah Animalia, lalu untuk filumnya adalah Arthropoda, subfilumnya Selicerata, kelasnya Arachnida, subkelasnya Acarina, ordonya Parasitiformes, subordonya Ixodida, dan familinya Ixodidae. Nah, caplak sebagai vektor penyakit, jadi ini caplak itu pada jurnal kali ini caplak itu dibilang membawa banyak penyakit, di mana ada 4, yaitu tularemia, yang kedua human babesiosis, yang ketiga Colorado tick fever, dan yang keempat adalah Rocky Mountain spot fever. Jadi yang pertama tularemia. Tularemia ini disebabkan oleh bakteri Yersinia atau tularensis. Jadi maksudnya penyakit ini disebabkan oleh bakteri tularensis, di mana infeksi dapat terjadi melalui gigitan caplak yang mengandung bakteri, ataupun hancuran tubuh caplak yang dikerus di atas kulit yang luka. Makanya apabila tergigit caplak, sebaiknya tidak digaruk, tapi diambil menggunakan alat penjepit atau pinset. Penyakit ini terdapat di Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Caplak yang terinfeksi dapat menularkan ke anak-anaknya. Spesies caplak yang berperan antara lain ini Dermancetor andersoni. Jadi tularemia ini atau biasa dikenal dengan demam kelinci disebabkan oleh bakteri atau yang disebut Francisella tularensis. Nah, jadi jika tungau menggigit kelinci atau tikus dan tidak sengaja kita memakan daging kelinci misalnya yang tidak
matang sempurna, atau kita melakukan kontak dengan kelinci atau tikus yang kontak secara langsung, lalu kita meminum air yang terkontaminasi, atau juga bisa menular lewat inhalasi. Biasanya jika memotong rumput seperti ini, maka akan bertebaran. Selanjutnya, yang kedua itu ada human babesiosis, disebabkan oleh parasit genus Babesia, di mana penyakit ini disebabkan juga oleh tungau. Lalu yang ketiga ada Colorado tick fever, di mana vektornya adalah Dermatocnide center andersoni, sama seperti tularemia tadi. Selanjutnya ada Rocky Mountain spot fever. Penyakit ini disebabkan oleh Rickettsia rickettsii, dan di mana infeksi dapat terjadi melalui gigitan caplak yang infektif, ataupun terjadi kontaminasi kulit dengan jaringan tubuh caplak yang infektif. Bisa juga melalui tinja caplak yang terkontaminasi, kulit yang luka. Walaupun hal ini jarang terjadi, spesies caplak yang berperan antara lain Dermacentor andersoni, Dermacentor fabrialis. Nah, biasanya ini terjadinya pada musim gugur dan musim panas saat tungau-tungau itu sedang aktif. Nah, penyakitnya seperti ini, manifestasi klinisnya berupa kulitnya kemerahan, bentol-bentol banyak, lalu ada mual, muntah, dan sakit perut, dan sakit kepala. Nah, kesimpulannya, caplak dapat berperan sebagai banyak vektor penyakit. Penularannya itu umumnya terjadi pada wilayah peternakan atau lingkungan yang penduduknya banyak memelihara binatang peliharaan. Karena tadi kita lihat semua kasusnya adalah hewan-hewan ternak. Lalu cara mencegah terkena penyakit yang ditularkan melalui caplak adalah dengan menjaga kesehatan hewan ternak dan hewan peliharaan. Lalu memotong rumput atau semak di lingkungan juga perlu dilakukan untuk mencegah sebagai tempat bersembunyinya caplak. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.